Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Poksa. Ketemu lagi dengan saya Alim Prabowo. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang bersilaturahmi di kota Salatiga. Untuk itu nanti kita bincang-bincang kepada beliau apa saja yang ada di Kabupaten Ponorogo dan juga maksud tujuan datangnya rombongan dari Kemenak Kabupaten Ponorogo itu apa, nanti kita sedikit kupas tentang hal itu. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu dengan beliau Bapak Dr. Andes Saifuddin Nasir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, ya Bapak? Iya, betul. Menawi definitifnya Bapak? Definitifnya adalah Bapak Dr. Nuril Huda yang kebetulan pada saat ini sedang melaksanakan sebagai petugas pembimbing ibadah haji. Baik, beliau menggantikan Bapak Dr. Nuril Huda MPD gitu, karena sedang tugas haji di wilayah beliau di Kabupaten Ponorogo, dan beliau hadapan kita bersama ini, beliau adalah Bapak Dr. Andes Saifuddin Nasir, kesehariannya Kepala Sub Tata Usaha Pak. Baik Bapak, Alhamdulillah akhirnya bisa juga sampai di Salatiga. Terima kasih Mas. Ditempuh berapa jam Bapak? Mulai berangkat jam 5 pagi tadi sampai jam sini jam 9 kurang sedikit. Lancar nih Bapak? Ya, berarti lewat tol nih. Lewat tol lebih lancar, karena sekarang sudah ada jalan tol Jawa, jadi lebih cepat nih. Baik Bapak, apa sih Pak yang membuat tertarik di kota Salatiga ini Pak? Sebenarnya saya plan tentang bagaimana sebenarnya Kemenak Salatiga itu. Jadi kita kesini itu setelah kita browsing di internet, kita mencari mana salah satu Kemenak, baik itu yang ada di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Kebetulan kita yang ketemu ini adalah dari kota Kemenak Salatiga yang sudah dulu mendapatkan predikat zona integritas. Ini yang mendasari kami ingin mengadakan studi banding di Kemenak Salatiga. Jadi itu dasarnya. Baik Bapak, ini sebelum kita masuk di pembahasan zona integritas, dan juga kebetulan Kemenak Kota Salatiga sudah mendapatkan predikat WBK seperti itu. Nah, ini kita bahas sedikit dulu tentang kalau pemirsa itu mendengar atau melihat Kabupaten Ponorogo ini langsung tertarik dengan reoknya nih Bapak. Nah, sebenarnya kalau reok itu ya kesenian budaya gitu nih. Mungkin bisa diambil dari filosofi reok itu untuk kepentingan zona integritas di Kemenak Kabupaten Ponorogo, Pak. Monggo di. Iya, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang Ponorogo, tentu masyarakat seluruh Indonesia akan teringat akan reoknya. Yang ini adalah merupakan budaya Ponorogo yang sudah diakui tidak hanya nasional saja, tapi juga sudah di ranah internasional juga. Salah satu yang bisa kita sampaikan dengan filosofi kebudayaan reok Ponorogo ini adalah perjuangan masyarakat, perjuangan rakyat dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang ingin diperoleh. Jadi yang kita ambil dari perjalanan sejarah reok Ponorogo ini adalah tekad yang sangat kuat. Ini yang bisa kita gandengkan nanti dengan zona integritas. Jadi kayaknya semangat reok dengan semangat menuju Kemenak Ponorogo, menuju zona integritas, menuju WBK, ini adalah sama-sama punya semangatnya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pesan-pesannya Mas. Terus untuk reok ini Pak, itu kan termasuk budaya lokal ya, yang sudah mendunia mungkin gitu. Nah, ada nggak yang dijadikan visi misi di Kemenak Kabupaten Ponorogo melihat dari budaya lokalnya itu?
Ya, jadi secara umum ya, tidak hanya di Kemenak Ponorogo saja. Jadi budaya Riok ini memasuki seluruh kementerian yang ada di Kabupaten Ponorogo, termasuk di dalamnya adalah Kementerian Agama. Sehingga ketika pada hari jadi Kota Ponorogo ini, seluruh kementerian, seluruh institusi yang ada di Ponorogo termasuk Kemenak ini juga diwajibkan juga untuk berpartisipasi dalam rangka hari jadi Ponorogo, yaitu kalau di instansi ini ketika hari jadi diwajibkan untuk menggunakan pakaian khas Ponorogo selama kurang lebih 1 minggu. Jadi walaupun masuk kerja, ya betul. Pakaiannya gitu. Jadi pakaiannya kalau waro itu kan serba hitam, bawah hitam, atas hitam, penadon itu ya. Kemudian lengkapnya seperti panjenengan itu ada. Iya. Cuman beda warna aja. Ada warna hitam. Dari Ponorogo nih. Nanti bisa tukar nanti. Jadi itu Mas ya. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke pembangunan zona integritas, Pak. Nah, ini di Kemenak Kabupaten Ponorogo sudah sejauh mana untuk pembangunan zona integritas ini? Ya, jadi sebenarnya Kemenak Ponorogo itu tahun 2021 kemarin kita sudah ikut seleksi, sudah ikut mengajukan untuk menjadi pilot projectnya. Tapi belum beruntung, artinya belum lolos di tahapan awal. Sehingga kita masih punya semangat maju lagi di tahun 2022 ini. Alhamdulillah, dari evidence yang sudah kita submit, ini di seleksi tahap awal kita bisa lolos. Saat ini kita sedang menunggu tahapan berikutnya. Nah, saya kesini ini dalam rangka nanti mengantisipasi, juga dalam rangka studi apa-apa yang bisa kami bawa dari Kemenak Salatiga itu nanti ke Kemenak Ponorogo untuk kita jadikan salah satu referensi yang mungkin bisa memperkuat zona integritas yang ada di Ponorogo ini, Mas. Nah, setelah tadi kita mendapatkan informasi dan penjelasan di aula, ini menurut Bapak kesan apa nih yang bisa disampaikan setelah berkunjung di Kota Salatiga ini atau setelah menerima tadi penjelasan di belakang? Iya, jadi begitu saya masuk di pintu gerbang di Kemenak Salatiga ini sudah luar biasa ini kesan yang saya dapat, termasuk dengan teman-teman. Penyambutan yang luar biasa, ada yang juga sangat luar biasa. Yang ini sangat mendorong sekali semangat ini kan, menunjukkan bahwa seluruh PNS, ASN, mungkin tidak hanya PNS saja, termasuk yang non PNS di Salatiga ini mempunyai semangat pagi yang luar biasa. Tidak ada kata lelah, terus bersemangat, terus bekerja dalam rangka ini menuju zona integritas. Dan saya lihat tadi paparan dari Bapak Kepala Kemenak dan juga dari Bapak Kasubag, ini banyak hal-hal yang dilakukan dalam rangka untuk menuju zona integritas. Salah satunya ini yang kita lihat ada sosialisasi pembinaan dari semua lapisan, mulai dari bawah sampai tingkat atas. Dan juga tidak henti-hentinya ini dari Bapak Kepala Kemenak sendiri untuk selalu membina, mengawasi, memonitoring seluruh anak buahnya di dalam rangka menuju ZT ini sangat luar biasa. Kali ini yang saya tangkap seperti itu. Termasuk kita lihat tadi semua karyawan yang mengoperasikan laptop, begitu tampilan pertama yang muncul screen-nya adalah menuju wilayah zona integritas, kalau tidak salah seperti itu. Nah, ini kan nanti juga bisa merubah mindset daripada teman-teman yang ada di Ponorogo. Insya Allah nanti akan kita bawa ke sana, akan kita tularkan, Mas. Baik Bapak, tadi disampaikan bahwa intinya SDM di Kemenak Salatiga itu sudah siap nih dengan berbagai tusinya masing-masing. Nah, bagaimana dengan SDM yang ada di Kemenak Ponorogo? Ya, kita paham dan kita sadar bahwa merubah mindset atau SDM dari teman-teman itu juga tidak gampang, perlu waktu dan juga perlu ketelatenan yang luar biasa, dan juga tidak perlu putus asa, tidak henti-hentinya. Memang kita setiap saat selalu mempush ya, selalu mensupport, mendorong kepada semua ASN yang ada di Kemenak Ponorogo dalam rangka terus membangun bagaimana semangat untuk menuju
wilayah bebas korupsi dan sebagainya itu. Sebab kalau ini nanti trader sedikit, ini nanti akan sia-sia perjuangan yang sudah lama dirintis dari teman-teman yang dahulu ini, Mas. Baik, Pak. Kalau di Kemenak Kota Salatiga mungkin tadi sudah disampaikan, ada ini, Pak, unggulan-unggulan yang bisa diberikan kepada masyarakat, khususnya di Kota Salatiga. Misalnya tadi kami ada aplikasi Simsalabim, ada program-program kegiatan, kemudian ada rumah moderasi dan lain sebagainya. Untuk Kemenak Kabupaten Ponorogo mungkin sudah ada persiapan apa begitu? Sebenarnya ya hampir sama. Kita rumah moderasi juga sudah ada. Kemudian beberapa aplikasi di PTSP ini juga sudah, walaupun tidak penuh. Misalnya saja yang sudah jalan secara layanan online seperti di bagian PHU ya, di haji itu sudah jalan. Kemudian ya beberapa di sekretariatan itu masih semi online. Ada satu yang belum, kalau rumah laktasi itu juga sudah ada, cuma sarana untuk menuju, kita belum punya kursi roda itu belum. Kemudian mungkin yang satu yang bisa kami sampaikan yang mungkin di tempat lain belum ada, kita di Ponorogo ada namanya Bila Kepo ya namanya. Bila Kepo itu mobil layanan Kementerian Agama Ponorogo. Jadi mobil itu move ya dari satu tempat ke tempat yang lain, yang dalam rangka memberikan layanan kantor. Itu bisa dibawa di tempat-tempat yang di situ banyak berkerumun masyarakat. Yang dilayani antara lain itu bisa berupa informasi. Kemudian kalau yang terkait dengan PNS sendiri, ini bisa memberikan titipan-titipan berupa surat atau dokumen. Nah, seperti itu Mas, Bila Kepo itu. Kalau Pak, KUA-nya ada berapa? KUA-nya ada 21. Jadi wilayahnya luasnya. Ya lumayan. Tapi rata-rata pegunungan. Oh, apalagi pegunungan. Jadi ini memudahkan masyarakat yang ada di daerah, apalagi di daerah pegunungan, untuk mengakses layanan-layanan yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Betul, ya salah satunya itu fungsinya. Gitu. Jadi masyarakat merasa lebih mudah. Misalkan itu berarti jaraknya bisa 20 kilo, bisa 30 kilo itu. 30 kilo ada nih. Iya, sudah butuh waktu, tenaga, biaya kan. Kita jemput. Ya kalau lancar 1 jam. Iya. Apalagi daerahnya pegunungan. Apalagi pegunungan. Iya, harus meninggalkan pekerjaan. Betul. Harus sehari. Apalagi kalau misalkan ini sekarang baru musim haji nih, Pak. Iya. Misalkan ada yang daftar haji itu, kalau hanya dilayani di kantor kan, waktu tempuhnya jauh lama ya, setengah jam, harus sehari lah katakanlah seperti itu. Kemudian belum lagi kalau berkas-berkas kurang, harus balik lagi besok, sehingga membutuhkan waktu dan ya menyita banyak waktu bagi masyarakat nih, sehingga muncul dari Bila Kepo, mobil layanan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Nah, ini sangat membantu. Nah, ini mungkin bisa menjadikan ini, Pak, menjadikan satu bentuk layanan unggulan seperti itu, mungkin tidak ada di kabupaten kota lain. Iya, kayaknya seperti itu. Terus itu mobil pengadaan bantuan atau pengadaan? Nah, kebetulan itu adalah mobil inventaris. Oh gitu. Iya, jadi itu sebenarnya mobil yang agak tua begitu dulu, mobil untuk layanan haji juga sebenarnya itu. Jadi itu mobil plat merah juga yang kita pakai. Cuman kegiatan sehari-hari mobil itu jarang dipakai, oleh karena kita optimalkan, kita gunakan untuk kegiatan itu Bila Kepo itu. Terus petugasnya mungkin dijadwal gitu. Petugasnya kita jadwal. Nanti kalau misalnya yang terkait dengan layanan haji, kita ambilkan satu dari staf haji, satunya dari staf umum yang di PTSP itu kita bawa. Oke. Bagus sekali, Pak, menurut kami untuk satu layanan yang mungkin jemput bola ini sifatnya. Jadi yang memang harus seperti itu, apalagi daerahnya wilayahnya luas nih. Betul. Kalau di Kota Salatiga cuma 4 kecamatan, daerahnya kecil. Jadi kalau ke kantor Kemenak itu paling 15 menit ya selesai. Dan masih lancar kan? Dan masih lancar. Ya, baik Bapak, 3 kata untuk Kemenak Kota Salatiga mungkin bisa disampaikan, Pak. Iya, saya sampaikan terima kasih sekali untuk Kemenak Salatiga yang sudah luar biasa, sudah mendapatkan predikat zona integrated yang lebih awal, dan ini langkah-langkah yang dilakukan oleh khususnya Bapak Kepala Kantor dalam waktu yang singkat, dalam waktu 1 tahun ini sudah bisa merubah mindset teman-teman yang ada di sini,
sudah bisa mendapatkan sesuatu yang banyak dicita-citakan oleh Kemenak se-Indonesia. Ini adalah merupakan pengalaman kami yang sangat luar biasa sekali. Saya sampaikan terima kasih untuk keluarga besar Kemenak Kota Salatiga, Mas. Baik, terima kasih Bapak Saifuddin Nazir, PLH Kemenak Kabupaten Ponorogo, sudah dapat bergabung bersama kami di program podcast Kemenak Kota Salatiga, Poksa. Dan selanjutnya sahabat Poksa, perbincangan menarik dari narasumber kali ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya kita bisa mengetahui ada apa saja tadi program-program yang ada di Kemenak Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, saya Alim Prabowo undur diri. Podcast Kemenak Salatiga hadir untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.